صراط الذين أنعمت عليهم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عباد الله رجال الله أبيتنا بأجل الله وكونوا عونا لله أسأل الله بفضل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ويا أحباب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول سألناكم والزلفى رجوناكم وفي أمري وصولناكم بشر الدعاء معكم لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول يا ربي بسعادتنا حققني عزتني بشرفي ويسكوى دون الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 محمد رسول الله 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 محمد رسول بكشف العجب عن عيني ورفع البين من بين وضبط الكيف والعين بنور الوجه يا الله 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 محمد رسول صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالعفو أولانا شفيع الخلق إلا الله الله
Halaman 185 kitab Hidayatus Salikin, halaman 18 di bawah 185. Hari ini tanggal berapa? 26 ya. Kemarin itu tanggal 19 kan? Iya kan? Ya, berarti hari ini tanggal 26. Wala tarkanu, kan? Ya. Halaman 185. Balik ke bawah sekali, 5 baris dari bawah. Kita ayat Quran kan? Ya. Masih di pada pasal pada bab as-salisu fi ijnabil ma'asi zahirah. Oh iya, kita lain. Nanti mana nih? Online. Bab yang ketiga ini bicara masalah menjauhi perbuatan maksiat yang zahir. Menjauhi perbuatan yang zahir. Fi ijnabil ma'asi zahirat. Nah sekarang di halaman 185 firman Allah surah Hud ayat 113. Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi Al-Fatihah. Iya. Tadallina an'amta 'alaihim al-maghfirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumul menar. Berkata tapi nan pakai tas. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Wa ma lakum min dunillahi min awliya'i thumma la tunsurun. Surah apa? Surah Hud. Masya Allah. Artinya walau itu jangan ya, walau itu dan walau itu jangan. Dan janganlah kamu cenderung dan berpegang kepada mereka yang zalim. Berpegang. Kalau berpegang bukan pegang tangan ini. Bahasa simbol bergantung. Percaya dengan nasihat orang yang zalim, maka niscaya menyentuh akan kamu itu oleh api neraka. Masya Allah. Dan tiada bagi kamu selain daripada Allah itu sebagai penolong. Jadi mestinya kita yang nolongi orang zalim itu. Nah, jangan kita minta tolong sama dia berupa doa, berupa fatwa, petunjuk.
Nah, dia kan zalim. Lalu kamu tidak akan ditolong oleh siapa? Oleh Allah. Salah alamat. Dan lagi yang demikian itu membanyakkan bagi kaum mereka itu dan menolong bagi mereka itu atas zalim mereka itu. Karena kita minta tolong sama dia, tolong nasihat misalnya kan, dia kan zalim. Berarti kita menolong dia, dan memang kita tidak boleh menghina dia, tapi salah alamat. Kita harus berfatwa kepada orang yang tidak boleh. Itu kesimpulan. Dan jika ada perjalanannya yang demikian itu sebab menuntut akan harta, nah apalagi kita dekat sama dia terus, kita fatwa dia, nah dengar kata dia terus, tapi ada tujuan minta harta, minta mobil misalnya kan. Menuntut akan harta mereka itu, maka yaitu berjalan kepada mengusahai yang haram jadi. Kalau kita dekat dengan dia dengan tujuan minta harta haram. Tapi sebaliknya kalau kita memang mampu menasihati, kita dekat dengan dia itu punya niat untuk supaya dia terbuka hatinya, menjadi nilai ibadah. Tipis sekali tadi. Tipis. Baik, sudah kita baca hadisnya. Kalau kita tunduk kepada dia, hilang amal berapa? 2/3. Di sini dah. Dan sesungguhnya telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa merendahkan dirinya bagi orang kaya yang soleh, nah ini yang soleh, niscaya apa yang soleh? Ini tulisannya salah. Ini dalam 2/3 agama. Yang soleh, bukan yang soleh. Salah tulis ini. Soleh. Ya. Barang siapa merendahkan dirinya bagi orang kaya yang soleh. Masa orang yang kaya yang soleh jadi hilang 2/3, telenceng dia nulis. Hah? Terbalik. Niscaya hilang 2/3 agama. Ini pada orang yang kaya yang soleh. Maka apalagi engkau sungguh dengan orang yang kaya yang soleh. Oh iya. Wong kaya soleh. Oh ya, boleh jadi. Jadi sebenarnya tadi identik dengan masalah zalim, terarah kepada bicara masalah zalim. Tetapi bisa juga bermaknanya soleh, tampaknya soleh. Kita dengan dia, tapi dia minta harta. Dia soleh, kita dekat dia terus dengan tujuan supaya kita itu jadi diberinya harta. Itu juga hilang amal juga, boleh. Karena tipis sekali ya, tipis. Tapi yang sangat nyaris itu kayu yang zalim. Kayu ini ada kayu soleh. Ya, tergantung pendekatan kita kepada dia itu ada minat apa, ada niat apa. Kalau kita dekat dengan dia itu ada minat untuk belajar daripada ilmunya, itu ya boleh, tidak haram. Karena dia itu kan kayu, dia kayu soleh. Kedatangannya kita ke situ mana kayunya. Nah, pandang kayanya itu hilang agama 2/3. Jadi kita harus tahu ya ketika tergaul dia, oh dia ini orang kaya, soleh, tapi kita dengan tujuan bukan untuk agar dia memberikan hartanya kepada kita. Tidak boleh merendahkan diri lah, kan?
Yang kita pandang pada diri dia itu ada sesuatu yang mulia, berupa amal, berupa ilmu dan amal soleh. Di pandang tujuan pokoknya ke situ, agar kita dapat percikan ilmu dan amal solehnya. Lain daripada itu, kita dilarang menyelipkan niat itu, ya. Paham kan? Jadi boleh juga itu tipis bedanya. Orang kaya yang soleh, tapi kalau orang kaya yang soleh jelasnya ini kaya soleh. Jadi yang bersangkutan yang datang kepada dia itu punya niat lain. Ada linknya, link pandang hartanya. Ya, ada udang di balik godo-godo. Udang di balik godo-godo. Nah, paham itu? Jadi kan menghindari dari perbuatan maksiat yang zahir. Judul pelajaran kita babnya ini, menghindari perbuatan maksiat yang zahir. Tampak zahir tapi mengandung nasi maksiat. Apa itu maksiat? Menolak penentuan Tuhan. Yang lebih tepat kepada kita minta harta itu kepada Allah, bukan kepada manusia. Boleh kita doa, ya Allah, mudah-mudahan nanti kau bukakan hingga dia sadar, dapat beramal berinfak pada Tuhan. Itu boleh doa kan? Memang sedikit itu agak tipisnya beda dikit. Selesai sudah bab ini kan? Nah, ini kita akan mengangkat kepada bab Rabi. Rabi itu berapa? 4. Arba'ah berapa? Tapi karena dia terletak di kalimat yang memiliki makna tujuan berupa bab, lalu ada alif lamnya, Ar-Rabi'un, bab yang keempat. Maknanya yang keempat. Alif lam itu menunjukkan makna yang khusus. Bab yang keempat, kalau hitungan wahid ini terasa arba'ah, 4. Arba'ah. Berarti ketika dia berpindah kepada penggunaan kalimat lain yang berkepentingan dengan masalah bab, maka dia hurufnya kalimatnya ditambah alif lam. Babur Rabi', bab yang keempat, fi ijtinabil ma'asil batinah. Bab yang keempat ini bicara masalah menjauhi ijtinab, betul ya? Ijtinabi, menjauhi perbuatan maksiat, ma'asi. Maksiat itu mufrad, ma'asi jamak. Maksiat yang mana? Kalau tadi yang zahir, kali ini maksiat yang batin. Yang batin itu di mana? Tersembunyi. Nah, jadi ada 2 bentuk maksiat ini. Ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Jangan sangka uang beramal ibadah secara zahir itu tidak maksiat batin. Malah kalau hatinya gelap, tidak ada kepemimpinan, tidak ada hidayah, dia akan selalu maksiat batin. Ya, itulah pelajaran kita pagi-pagi itu, selalu bicara masalah hati. Ngomong ke masalah hati, supaya hati ini hidup sinkron, lalu sama seragam. Ya, jadi hati itu supaya ingat kepada Allah. Itu guna belajar. Faedahnya supaya hati ini tidak maksiat. Bisa jadi maksiat hati ketika dia beribadat amal soleh zahir, hatinya maksiat karena menyombongkan diri, terutama sombong kepada Tuhan dan sombong kepada sesama manusia. Sekarang pertanyaannya, boleh tak kita sombong kepada Tuhan? Boleh tak? Apa sebab? Karena Allah melengkapi kita dengan nikmat-nikmatnya. Nikmat yang ada di kita ini sebagai alat untuk beribadah.
seperti mulut baca membaca. Ya, kalau mulut baik-baik, kau sepepang. Mulut saja, tanpa nikmat berkata-kata. Baca tak dia ngomong? Baca tak baca Quran? Tak baca. Sudah banyak tak jenguk orang ada mulut tu? Banyak. Dah kejenguk ni? Pernah melihat orang yang ada mulut tapi tidak baca ngomong? Sudah pernah? Jadi kan pelajaran buat kita. Baik kita sadar berarti bukan pasti orang ada mulut itu baca ngomong. Harus dianggap Allah dengan nikmat berkata-kata. Bahasa Arabnya pelajaran tauhid nikmat mutakalliman. Itu belajar tauhid itu mengenal sifat Allah itu namanya mutakalliman. Itu ini dikondisikan berkata-kata, bukan diberikan. Kata itu dikondisikan dengan diberikan sama tak? Keadaan kita berkata-kata. Apabila nikmat itu disalibnya, balik bisu lagi. Kalau kita kata dinjuknya, kita katakan dinjuknya, dah, berarti tidak kembali lagi ke Allah. Selamanya kita ngomong terus, walaupun meninggal dunia, masih ngomong. Ada tak orang mati ngomong? Ada tak tunjuk siapa juga? Pernah nyaksikan? Orang mati baca ngomong ada tak? Kati. Nah itu tanduannya lah itu. Dalilnya bahwa mulut itu cuma mulut baik. Ditarik Tuhan nikmat ngomong, habis cerita. Tapi waktu masih hidup belajar yang ngomong juga. Kalau tidak ini lah. Kamu siapa nolongi kamu? Tunjuk sini dah. Meninggal dunia masih tak dia ngomong mimin. Walaupun ketahuan tapi itu pengetahuan ya. Coba rasul ke dewe. Jadi kalau sakit hati ngomong, sakitnya tuh di sini. Kalau sakit hati ngomong, di sini, nonjok sini. Sakit hatinya tak nerima. Tapi giliran sombong, ngomong tak ya? Tidak. Kalau dia disakit yo, sakit hatiku. Hancur bagaikan kaca berantakan. Iya kan? Nah, nonjok sini boloknya. Perlu dah hati ini? Perlu dah hati ini hidup? Perlu. Hidup kemana? Hidup selalu ingat kepada Allah. Hati yang sudah tahu adanya nikmat Allah sebagai pelaku ibadat, hati itu merasakan bahwa dia dapat melaksanakan ibadat karena ada nikmat dari Allah. Sombong tak? Tidak. Tapi kalau tidak terasa, baik-baiknya lu baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masih bujang siapa nak buat aku mantu. Menjadi dewek, tikus ngalam buntut. Ya kan? Coba kalau dia sadar, kalau tidak datang nikmat, aku tidak baca macam Quran ini Allah. Kalau tidak kau panjangkan nafas kemana mungkin bacaanku panjang. Kalau tidak kau baguskan suara kemana mungkin bagus ya Allah. Tak suara kodok Nah, itu perlu dah hati itu. Perlu hati ini hidup zikrullah. Tak bisa nak langsung zikrullah. Karena sebelum hati kita ini dah banyak dosa, menyimpan menginap penyakit batin. Maksiat batin itu namanya penyakit. Kalau tidak melalui bertobat dengan sebenar-benarnya, tidak akan dapat cahaya hati itu. Maka itu wajib tobat dulu. Zikir tobat, sholat sunat tobat, 2 rakaat tiap maghrib, setiap subuh. Jadilah dulu secara sederhana. Banyak istighfar.
banyak sholawat baru kemudian minta yang lain. Pertama dulu kan minta ampun atas dosa batin itu ada dosa zuhir. Waqullahu azim min kulli zambin zahira wa batinah. Apa ini dosa ya Allah dari segala dosa zuhir dan batin. Jangan semacam baik. Dosa zuhir baik batin tak diurusi. Masih terhalang. Ibadat kita terhalang. Masya Allah panjang cerita itu. Jam berapa nih? 11 berakhir. Masya Allah. Jadi fi ijtinabil ma'asi al-batinah. Bab ini yang keempat ini bicara masalah meninggalkan maksiat bagian batin. Ya. Lengkapnya ini. Apabila kita sudah mulai diperkenankan Allah bersih batin ini dengan taubat, Allah akan mengirim nur, Allah akan mengirim hidayat, cahaya yang menerangi dan cahaya yang memimpin. Siapa itu? Cahaya Rasulullah. Disebut hidayat, disebut nur. Kalau tidak ada nur dari hidayat, hawa nafsu dan iblis pemimpin kita pasti. Apabila tidak ada satu itu pasti dipimpin hawa nafsu dan nah ini rajanya sombong, dia kaya dia kaya zalim, dia ibadat sombong lantaran hatinya gelap, tidak ada nur, dipimpin hawa nafsu dan iblis. Sedangkan keduanya itu adalah makhluknya Tuhan. Pantas tak kalau kita mempertuhankan hawa nafsu dan iblis? Pantas tak? Tidak pantas, karena dia adalah makhluk, pasti akan mengalami kehancuran. Yang lebih tepat kita bertuhan kepada Allah. Allah lah yang menciptakan alam ini, langit dan bumi termasuk isinya. Paham itu? Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahui oleh wahai saudara kami yang menuntut akan negeri akhirat. Saudara kami kata Datuk Somad ini. Ketahui oleh wahai saudara kami yang menuntut akan negeri akhirat. Kan pengen akhirat kan? Bahwa murad di bahasa Arab. Maksud dengan maksiat yang batin itu yaitu segala perangi yang kejahatan. Nah, jelas kan? Maksiat batin itu adalah perangi yang jahat. Kata Datuk Somad ini bahasanya sangat sederhana ya. Itu tidak berani, penulis pun tidak berani melakukan. Dan sifat yang kecelaan, sifat tercela yang di dalam hati. Jadi tercela itu ada dalam hati, yang tidak diketahui oleh siapapun, walaupun dia ibadat zuhir, ketahui. Dan yaitu amat banyak, tetapi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Arba'ina fi Usuluddin. Mungkin ada kitab itu, kitab ini Arba'ina fi Usuluddin.